Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk meningkatkan skill untuk karyawan, terutama pekerja pabrik. Ya, jadi cara untuk meningkatkan kompetensi dengan biaya murah dan bernilai. Banyak kursus yang berharga mahal dan kita harus membayar uang yang bernilai cukup tinggi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa mendapatkan kursus yang berkualitas dengan harga murah. Oke, yang pertama, karyawan dapat meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pelatihan yang berharga, murah seperti mempelajari teknologi digital, karena untuk mempelajari teknologi ini dibutuhkan biaya yang murah. Contohnya seperti kursus online di Udemy milik orang Amerika yang hanya menghabiskan 200.000 untuk sekali kursus, namun dapat diakses seumur hidup. Ini boleh juga ini, kursus murah ini ya, boleh dicoba ya. Kenapa saya bilang murah? Karena jika kita offline, maka kita dapat menghabiskan uang yang sangat banyak sekali ya, bertemu instruktur dan lain sebagainya, pelatih kita. Tapi dengan online ini kita dapat berkomunikasi walaupun tidak tatap muka, dan kita mendapatkan ilmu yang setara dengan apa yang kita bayar gitu ya. Jadi kita belajar sama guru gitu ya, bukan belajar sama robot. Jadi ya menurut saya pas ini 200.000, sesuai gitu harganya. Dibandingkan offline kursus bayar 2 juta gitu ya misalkan, dan apa yang dapat tuh belum tentu banyak gitu dibandingkan dengan online. Kalian bisa mengembangkan kemampuan kalian masing-masing ya, dikembangin gitu ya. Nah, yang kedua, karyawan dapat dibayarkan ikut pelatihan oleh pihak perusahaan seperti melalui lembaga K3. Karyawan yang loyal dan kebetulan sedang ada peningkatan karir, maka tidak menutup kemungkinan untuk mendapat pelatihan gratis yang dibayarkan perusahaan untuk meningkatkan kompetensi. Contohnya seperti sertifikasi forklift yang diadakan oleh K3 Cempaka Putih. Banyak kursus-kursus yang menyelenggarakan ya, seperti K3 ini ya contohnya, oleh perusahaan dibayarkan. Nah, masa pandemi memang sulit untuk produksi barang bagi perusahaan. Maka sebagian tenaga kerja yang bergerak di bidang produksi, seperti operator produksi dan karyawan yang berkaitan langsung dengan benda kerja, maka tidak menutup kemungkinan terkena PHK jika perusahaan tidak mampu memperoleh laba keuntungan. Hal ini terjadi apabila penawaran supply naik namun permintaan menurun. Maka produk akan macet ya di penawaran itu ya, karena banyaknya produk namun tidak ada yang beli. Logikanya seperti itu ya teman-teman. Oke. Jadi ada beberapa karyawan yang dirumahkan atau WFH, work from home, yang mengakibatkan harus paham tentang teknologi digital. Mempelajari dunia digital adalah kuncinya. Banyak lembaga pendidikan di Indonesia seperti kursus di bidang IT dengan harga yang murah dan ada yang gratis dimiliki oleh pemerintah. Jadi pemerintah sudah menyediakan semua itu ya. Banyak talenta digital di Indonesia ini yang memiliki kompetensi untuk mempelajari di bidang tersebut ya. Cerdas itu ya otaknya. Nah, lembaga pendidikan IT gratis di Indonesia yang berkualitas, yaitu yang pertama ada Discoding. Discoding ini cukup kita mengcoding di sana ya, saya juga pernah ini. Yang kedua Digital Talent Scholarship, dan yang ketiga itu ID Camp milik Indosat. Nah, manfaat mengikuti pelatihan: dapat mengelola data dengan baik melalui media digital. Profesi ini disebut data scientist. Dan yang kedua dapat menjadi pekerja freelancer seperti desain grafis atau desain web. Yang ketiga mendapat uang melalui website atau blog yang sudah di-AdSense oleh Google. Jadi kita dapat duit gitu ya, kayak YouTube gitu ya, ada iklannya. Dan yang keempat ini mengetahui sistem keamanan komputer dan jejaring media sosial yang memungkinkan kita untuk bisa menjadi hacker. Profesi hacker pada perusahaan ada yang lulusan SMK menjadi pentester website. Jadi itulah teman-temannya manfaat mengikuti pelatihan. Jadi semua ini tidak sia-sia di era pandemi seperti ini ya. Banyak sekali ya teman-teman jasa website yang dibutuhkan dan pemrograman, dan itu toolsnya hampir semuanya gratis ya teman-teman kalau ingin tahu gitu. Tidak seperti belajar teknik mesinnya yang harus ada alat gitu kan, harus bayar gitu untuk mesin bubut dan sebagainya perawatan. Kalau teman-teman belajar website ini, pelatihan blog gitu, ini cukup mengeluarkan uang yang tidak terlalu mahal lah kalau menurut saya. Tidak seperti alat-alat mesin ya yang teman-teman tidak dapat dibeli sendiri ya, pasti harganya mahal itu ya, ada yang 10 juta. Website tidak seperti itu ya teman-teman. Mempelajari pemrograman itu sangat mudah ya bagi yang sudah terbiasa, dan orang-orang ada yang menghasilkan uang dari rumah mereka ya dengan menjadi programmer.
Tapi ya saya ini hanya sampingan saja ya. Hanya sampingan saja mengingatkan, jika ada waktu luang maka pelajarilah programmer ya selagi masih muda. Karena memang para programmer terdahulu yang seperti Bill Gates itu mereka belajar otodidak ya, tidak diajari gitu. Nah, dasarnya hanya sedikit saja lalu mereka mengembangkan gitu. Maka kita juga bisa mengikuti mereka gitu. Itu saja dari saya, terima kasih. Selebihnya mohon maaf apabila kesalahan kata. Terima kasih.